Alhamdulillah Gus, saya sampai sekarang masih silaturahim sama Ustadz Fahim gitu. Masya Allah. Tidak kenal beliau ya, benteng akidah Ustadz Fahim. Masya Allah dari Jember, pengasuh Pondok Pesantren Al Jalil ya Ustadz ya. Pengasuh Pondok Pesantren Ponpes Jember, Jawa Timur, Fahim Wardi dilaporkan sang istri Kamis 5 Januari 2023. Pasalnya Fahim diduga berselingkuh dengan ustazah serta berbuat asusila dengan santriwati yang berusia 18 tahun. Gara-gara ada ustadz yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, nyindir saya. Si Ded masuk Islam di pintu yang salah. Mungkin benar sih Ustadz, si Deddy Corbuzier masuk Islam melalui jalan yang salah. Tapi alhamdulillah tidak lubang yang salah. Ini penjilat, penipu, munafik ini orang nih. Yang terjadi apa? Ustadz yang nyindir saya ini ternyata jadi tersangka di kasus asusila, memperkosa 11 santri dan 4 ustadzahnya. Faktanya pada kali ini, apakah keislaman si Ded kelihatan? Tidak. Apakah kekhusyuan si Ded kelihatan? Tidak. Maka saya bilang, mungkin benar Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi tidak lubang yang salah. Sebelumnya, Kiai Fahim dilaporkan istrinya Himatul Alia ke Polres Jember pada Kamis pekan lalu. Ia datang bersama seorang santriwati yang menjadi saksi mata perbuatan asusila Fahim. Rekaman voice suara, kemudian ada itu rekaman videonya itu di HP-nya suami saya yang Samsung itu. Aslinya saya kelihatan di videonya itu, saya kelihatan karena di setiap kamar, di setiap ruangan itu ada CCTV. Di sebuah majelis antum misalkan lagi majelis kajian, terus antum meletakkan celetong sapi di situ di depan antum, itu di depan meja ada celetong sapi. Ini lagi kajian ini antum ini Ustaz. Nah, maka yang terjadi hilang harga diri. Semua nilai kehormatan, martabat majelis dan orang itu hilang ketika di depannya antum ada celetongnya sapi. Wah, ini kajian rusak ini berarti ini. Dia melakukan kejahatan itu, memfitnah ulama-ulama NU. Tapi mereka itu lupa bahwa di antara ulama-ulama NU itu ya ketang siji poloro kan ada walinya lah. Siapa memusuhi waliku, kata Allah, aku mengumumkan perang kepada dia. Maka pasti ditunjukkan oleh Allah kebobrokannya. Akhirnya ketahuan. Jadi kualat itu logis. Fahim merupakan kiai sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al Jalil II di Jember, Jawa Timur. Ia kemudian menantang sang istri untuk membuktikan tuduhan perselingkuhan dan pencabulan tersebut. Jika memang benar ada, Kiai Fahim berani membeli video itu sebesar 100 juta rupiah. Bahkan Fahim berjanji akan berjalan jongkok dari Jember ke Jakarta jika video itu sampai dihadirkan di persidangan. Kalimat seperti itu tuh menunjukkan dia senengane nonton bokep wis. Kok iso ono sumpah seperti itu? Nanti kalau terbukti saya akan jalan merangkak dari daerah saya sampai Jakarta. Kalau perlu telanjang bulat. Kok ono kalimat telanjang bulat nih? Ngaku kiai meneh kok ngono kuwi. Apa kuwi? Sumpah kiai ra ya ora ngono kuwi to. Nek kalau perlu saya telanjang bulat iki kalimatnya wong tukang bokep to kok ngono kuwi. Aku ki penyair, aku ki mbiyen redaktur sastra. Omongan siapapun itu saya bisa analisis, menunjukkan bagaimana pribadi orang itu. 20 kalimat kau ucapkan, aku bisa menebak pribadimu. Apa meneh aku cetok kiai gitu. Gundul meneh wis angel gitu. Pengasuh Pondok Pesantren Al Jalil II Jember, Ustadz Fahim Mawardi telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus asusila terhadap beberapa santriwati dan ustadzah. Penetapan status tersangka tersebut dilakukan oleh unit PPA Polres Jember, Jawa Timur. Andi C. Putra, kuasa hukum Fahim Mawardi, membenarkan bahwa kliennya statusnya telah ditetapkan menjadi tersangka. Hingga sekarang ini polisi belum melakukan penahanan kepada Ustadz Fahim Mawardi. Masih di pesantren, tidak dilakukan penahanan, mungkin karena kami selalu kooperatif, ujarnya. Ustadz Fahim Mawardi dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pasal yang disangkakan adalah pasal pencabulan anak di bawah umur, kata Andi C. Putra. Menurut Andi C. Putra, penetapan tersangka tersebut janggal karena tidak ada korban dari laporan yang dibuat oleh istri Fahim Mawardi. Dia juga akan meminta kejelasan dari polisi terkait penetapan tersangka.
Penetapan tersangka itu mengacu pada hal apa sehingga klien kami itu menjadi tersangka? Kami merasa tidak ada korban dalam laporan ini. Jadi dalam laporan tersebut tidak ada korban, imbuhnya. Disebabkan oleh kasus tersebut, maka nama Pondok Pesantren Al-Jalil 2 jadi sorotan dan terungkap bahwa pondok pesantren itu belum terdaftar dan belum ada izin operasional dari Kemenak. Diketahui Muhammad Fahim Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil 2 di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, adalah pendukung berat Habib Rizik. Fahim juga bersahabat dengan Sugi Nur Raharja alias Ki Nur yang kini tengah menghadapi kasus penistaan agama bersama Bambang Trimulyono. Hal tersebut terungkap setelah Fahim menjadi tamu di podcast Sugi Nur beberapa bulan lalu. Alhamdulillah Gus, saya sampai sekarang masih silaturahim sama Ustadz Fahim gitu. Masya Allah, tidak kenal beliau ya, benteng akidah Ustadz Fahim, Masya Allah dari Jember, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil ya Ustadz ya. Seperti diketahui, Fahim dilaporkan istrinya, Himatul Aliyah, ke polisi terkait tuduhan pencabulan terhadap santriwati dan ustadzah. Sesudah melaporkan suaminya ke Polres Jember yang diduga melakukan tindak asusila pada santri putri, Himatul Aliyah mendapat banyak teror dan intimidasi yang mendorong untuk mencabut laporan tersebut. Kuasa hukum Himatul Aliyah, Yamini, berkata kliennya sering mendatangi orang yang mengaku sebagai anggota polisi setelah membuat laporan. Kapan hari ada orang ngaku-ngaku intel juga, katanya akan ada aksi dan semacamnya. Terus ada yang mengaku kasat. Terangnya, ia mengaku memiliki bukti adanya pihak yang ingin kliennya segera mencabut laporan. Dan itu terus menerus, banyak pihak yang ingin Bunyai mencabut laporannya. Kami sudah ada buktinya, ungkapnya. Meski mendapat teror dan terus menerus didatangi orang tidak dikenal, Himatul Aliyah tidak akan mencabut laporannya. Sementara itu, Gus Miftah beberapa waktu yang lalu sempat diserang oleh Fahim Mawardi perihal bimbingannya ketika Deddy Corbuzier masuk Islam. Gus Miftah kini sindir balik. Gara-gara ada ustadz yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Nyindir saya. Si Ded masuk Islam di pintu yang salah. Mungkin benar sih Ustadz, si Deddy Corbuzier masuk Islam melalui jalan yang salah. Tapi alhamdulillah tidak lubang yang salah. Ini penjilat, penipu, munafik ini orang ini. Seperti diketahui, Fahim Mawardi pernah berkata bahwa Deddy Corbuzier masuk Islam lewat pintu yang salah. Saya sangat menyayangkan terhadap masuknya Islam Deddy Corbuzier. Saya mengatakan bahwa Deddy Corbuzier masuk Islam lewat pintu yang salah. Pintu orang-orang liberal, tidak terlalu mementingkan syariat, kata Fahim Mawardi. Reaksi Gus Miftah di sela-sela ceramah di Dusun Legok Sari Bojong yang diunggah di YouTube. Mungkin benar Deddy Corbuzier masuk Islam lewat pintu yang salah, tapi tidak lubang yang salah, kata Gus Miftah. Yang terjadi apa? Ustadz yang nyindir saya ini ternyata jadi tersangka di kasus asusila, memperkosa 11 santri dan 4 ustadzahnya. Faktanya pada kali ini, apakah keislaman Sidat kelihatan? Tidak. Apakah kekhusyuan Sidat kelihatan? Tidak. Maka saya bilang, mungkin benar Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi tidak lubang yang salah. Memang, Kiai Fahim Mawardi banyak menyerang para penceramah lain lewat YouTube Benteng Akidah. Dan ketika status dia saat ini jadi tersangka tindak asusila atau pencabulan atas 11 santri putri dan 4 ustazah pada pondok pesantren yang diasuhnya, yaitu Al-Jalil 2 di Jember, Jawa Timur. Berbeda dengan akun YouTube Gus Fuad yang lebih banyak menerangkan panjang lebar terkait tindak asusila tersebut, maka Gus Miftah tersebut hanya menyentil sedikit atau intermezzo di sela-sela ceramahnya. Memang Gus Fuad lebih banyak diserang oleh Fahim Mawardi. Dan tentunya masih banyak lagi serangan di sosmed yang ditujukan Fahim Mawardi karena ia banyak menyerang Islam Nusantara dan beberapa tokoh NU.
Dan reaksi dari Gus Miftah tersebut di atas jadi viral di berbagai sosial media semacam Twitter dan Instagram, serta mendapat komentar yang sangat banyak.